Salam sehat untuk Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Alfius Ivenaris Kopong Sabon, calon guru penggerak angkatan 6, tempat mengajar SDK Kelike, Kecamatan Solo Selatan, Kabupaten Flores Timur. Di sini kita akan menggali pemikiran dan konsep pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara. Latar belakang penerapan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara adalah karena ingin memajukan pendidikan dan memperbaiki kualitas proses pembelajaran. Hampir di semua sektor pendidikan ditemukan banyak sekali kendala dalam proses belajar mengajar, terutama dari siswa yang minat belajarnya sangat rendah, begitupun dengan akhlak dan budi pekerti yang dimiliki peserta didik semakin berkurang karena sebagian besar guru fokus untuk mengajari pengetahuan kognitif sesuai dengan tuntutan kurikulum dan sering mengabaikan pengetahuan afektifnya. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat relevan diterapkan pada zaman sekarang ini. Inti dari filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Pendidikan itu seperti tata surya, selalu bergerak, tidak pernah berhenti dan tidak boleh statis atau diam. Mereka tidak pernah berhenti berputar, karena ketika mereka berhenti berputar maka akan terjadi kehancuran. Begitupun juga dengan kebudayaan, bersifat dinamis dan tidak boleh statis, karena perubahan itu kekal. Agar pendidikan dapat terlaksana dengan baik, maka filosofi Ki Hajar Dewantara yang menetapkan asas trikon, yaitu kontinuitas, yaitu tidak melupakan akar nilai budaya, dan konvergeni, yaitu pendidikan harus memanusiakan manusia, dan yang ketiga adalah konsentris, yaitu pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan murid. Itu harus kita terapkan. Sesuai dengan konsep filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kita sebagai pendidik harus mengutamakan kemerdekaan dalam belajar. Murid harus merdeka dalam melakukan pembelajaran sesuai dengan kodrat yang mereka miliki. Imajinasi saya agar konsep pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara dapat diterapkan secara baik di sekolah, maka yang pertama-tama harus kita lakukan adalah menciptakan dulu suasana atau lingkungan belajar yang kondusif. Mengapa hal ini menjadi utama dan pertama? Seperti yang kita tahu, lingkungan sekolah yang sehat dan kondusif akan mempengaruhi proses pembelajaran. Ketika sekolah tampak bersih, maka aktivitas belajar mengajar akan lebih nyaman. Kesehatan anak-anak lebih terjaga, sehingga mereka mampu menyerap ilmu pengetahuan lebih baik. Di samping itu, menjaga lingkungan sekolah juga bukan hanya kebersihan saja, tetapi juga ada aspek lain yang dapat menumbuhkan semangat serta kepedulian satu sama lain. Jika kita perhatikan, upaya apapun yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, semuanya dimulai dengan pembenahan lingkungan sekolah. Dengan lingkungan sekolah yang kondusif dan nyaman, siswa akan bergairah untuk belajar. Di sisi lain, guru juga akan semangat untuk mengajar. Hasilnya, proses pembelajaran berjalan efektif dan efisien. Prestasi belajar akan tercapai secara optimal dan perubahan pada pola laku siswa pun pasti terjadi. Muaranya adalah prestasi sekolah sebagai cerminan kualitas pendidikan di sekolah. Demikian yang diharapkan sebagai sebuah perubahan yang terjadi, sehingga dengan mudah kita terapkan
konsep pendidikan sesuai pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, demikian pemikiran saya dan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara yang kita dapat relevansikan atau kontekstualkan dalam lingkungan sekolah. Terima kasih, sampai jumpa.